Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, kita akan mempelajari Al-Quran Hadis kelas 7, pelajaran 1 dengan materi Al-Quran dan Hadis, Pedoman Hidupku. Untuk memulai pertemuan pertama ini, alangkah baiknya sebelumnya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu, yaitu kompetensi dasar. 1. Menerima Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. 2. Menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku. 3. Memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. 4. Menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Adapun indikatornya sebagai berikut. Pertama, mendefinisikan pengertian Al-Quran. Kedua, menjelaskan pengertian Al-Hadis. 3. Menyebutkan fungsi Al-Quran. 4. Menyebutkan fungsi hadis. Anak-anakku sekalian, Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam, karena ia adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis sesuai lafal dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diterima langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis berfungsi sebagai sumber utama kedua setelah Al-Quran, karena ia juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan lafalnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh produk hukum dalam Islam harus bersumber dari Al-Hadis. Tidak boleh ada produk hukum dalam Islam yang bertentangan dengan salah satu dan atau keduanya. Apabila ingin mengetahui hukum suatu perbuatan, pertama-tama harus merujuk kepada Al-Quran. Apabila di dalam Al-Quran tidak ditemukan hukumnya, merujuk kepada hadis. Anak-anakku sekalian, apakah Al-Quran itu? Apa sih saja fungsi dari Al-Quran dan hadis itu? Bagaimana hubungan antara Al-Quran dengan hadis itu? Bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Berbagai pertanyaan tersebut akan dibahas pada bagian ini. Nah, kita akan bahas pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'ah yang berarti membaca. Dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Baik, untuk anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini terkait penjelasan pengertian Al-Quran. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan mengisi absen kehadiran dengan cara mengetik nama dan kelas di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.